Kemarin kita telah sampai pada Ubukata yang pingsan sebelum pertandingan, dan kita juga diperlihatkan pelatih Ryuzan yang ternyata seorang wanita. Dan seperti apa kelanjutan manga Days ini, mari kita bahas. Kita lalu berpindah sebentar ke Sayuri dan juga ibunya Sukamoto. Sayuri yang kembali pergi untuk menonton pertandingan Sukamoto, tapi kali ini ibunya Sukamoto enggak ikut. Ya, ibunya Sukamoto sih bilang kalau dia harus kerja karena jatah liburan tahun barunya udah selesai. Nah, kita balik lagi ke tim Seishiki yang sudah sampai ke lapangan pertandingan. Seperti biasa, Sukamoto langsung meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, tapi kali ini ditemani oleh Kurusu. Namun itu membuat Kazama lega karena Sukamoto sudah kembali seperti semula. Setelah selesai, mereka kemudian akan berkumpul dengan para pemain yang lain, tapi di lorong Kurusu melihat Ryosuke yang lagi ngobrol sama Tsunayama, kiper SMA Ottawa. Kurusu pun berniat buat menguping karena siapa tahu aja ia dapat informasi penting sebelum pertandingan. Dan info aja, mereka berdua emang saling mengenal karena satu tim saat di tim nasional. Tsunayama pun bertanya kepada Ryosuke apakah cedera lututnya baik-baik aja. Kurusu pun kaget karena ia mendapat informasi yang sangat penting. Tapi Ryosuke bilang kalau Tsunayama itu bodoh karena cedera lutut yang ia alami adalah kejadian 2 tahun lalu saat pergi melawan Irak dan juga Arab. Ryosuke juga bilang lebih baik Tsunayama mengkhawatirkan pertandingannya daripada mengkhawatirkan orang lain. Tapi Tsunayama ini kayaknya orangnya santai dan juga suka mengsakras. Ia malah bilang lagi kalau Seishiki itu adalah tim yang sedang memegang momentum, jangan sampai karpet merahmu ditarik oleh para pemain Seishiki. Ryosuke pun menjawab jika itu tidak akan terjadi, aku telah melangkah sejauh ini, lagi pula ini hanya satu pertandingan dari 1000 pertandingan yang sudah aku jalani. Memenangkan Piala Dunia atau hanya pertandingan biasa, pemenangnya sudah jelas. Ryosuke pun pergi meninggalkan Tsunayama, dan saat berpapasan dengan Kurusu dan juga Sukamoto, Ryosuke tidak memperdulikan mereka berdua. Namun bukannya Kurusu bersyukur karena tidak dimarahi saat menguping, tapi malah ia kesal. Kurusu berkata jika padahal Ryosuke melihat seragam hitam Seishiki, tapi dia mengabaikan kita begitu aja. Ia juga kemudian berteriak bahwa Seishiki punya Ubukata, top 10 seperti Ryosuke pasti akan kalah oleh Seishiki. Dan bicara tentang Ubukata, ia yang sedang dilarikan ke rumah sakit, dokter bilang kalau Ubukata kurang tidur dan kelelahan. Kondisinya juga sangat buruk. Ubukata akan mendapatkan perawatan dan dia juga akan diinfus. Dokter berkata jika di usia yang masih muda, Ubukata tidak seharusnya berusaha terlalu keras. Ia juga menanyakan apakah ada keluhan lain, dan Ubukata bilang jika tangan dan sikunya sakit mungkin karena terlalu banyak menulis catatan. Ubukata pun dipindahkan ke kamar untuk beristirahat. Ia juga meminta maaf kepada Yuki karena harus menemaninya di rumah sakit, bukan menonton pertandingan. Yuki pun bilang kalau itu enggak masalah, tapi mereka juga masih bisa menonton pertandingan di televisi. Dan saat itu juga SMA Ottawa yang sedang bertanding, Yuki bilang mungkin saat ini Seishiki sedang melakukan pemanasan. Ubukata pun menjawab karena ini pertandingan melawan Ryuzan Sang Raja, pasti penontonnya banyak banget. Kita lalu berpindah ke Seishiki yang sedang melakukan pemanasan. Para penonton pun terkagum-kagum dengan para pemain Seishiki. Mitsuki yang disebut seorang monster, Kimiste yang bisa memberikan umpan dengan sangat akurat, lompatan Oshiba yang tinggi banget, dan juga Inohara yang bisa menangkap bola dengan baik. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak bahas Sukamoto. Saat pemanasan dan terjadi bola rebound, Sukamoto pun berada di posisi yang ideal. Tapi ia teringat kembali dengan perkataan Ubukata sebelumnya dan bola berhasil dibuang oleh Hayase. Usu yang seperti sadar akan kekhawatiran Sukamoto, ia berkata untuk Sukamoto tidak terlalu mengkhawatirkan Ubukata karena ya penyakit Ubukata enggak serius. Jika Sukamoto ingin bertanding dengan kondisi yang baik, ia harus bisa menenangkan dirinya sendiri. Para pemain Seishiki memang cukup mencuri perhatian, tapi semua mata kemudian tertuju kepada Ryosuke yang menendang bola ke atas, bahkan menurut salah satu penonton itu tingginya sampai 30 meter. Dan dengan sempurna Ryosuke juga mampu untuk mengontrol kembali bola yang sebelumnya ia tendang. Semua orang pun tercengang dan berkata kalau Ryosuke Ikaria berada di level yang berbeda. Tapi saat dia melakukannya lagi, bola malah mengarah ke Kazama. Dan dengan gokilnya Kazama juga mampu mengontrol bola dengan sempurna. Dan yang lebih parahnya
bertanya lagi, Kazama di sini mensakras dengan berkata jika Ryosuke adalah wakil tim nasional Jepang, melakukan kesalahan saat jungling ternyata tidak sepenuhnya mustahil. Ryosuke yang mendengar itu pun memasang wajah kesalnya dan berkata kalau Kazama menjengkelkan. Kazuhiko dan Marco juga tidak suka dengan keberadaan Kazama ini. Pemanasan pun selesai dan kita kemudian diperlihatkan pelatih Akiko yang memberikan motivasi kepada pemain Ryuzan. Pada awalnya sih pelatih Akiko cuma marah-marah doang. Bahkan Tsunagi berkata jika Akiko sedang dalam mood yang sangat buruk. Ia berkata jika di usia 16 atau 17 tahun mereka masih anak ingusan. Tapi cara kerja dunia siapa yang menang maka ialah yang menjadi rajanya. Kita membesarkan kalian semenjak masih bayi dan janganlah kalian besar kepala. Tahta yang kalian duduki sekarang bukan dari pemberian seseorang, itu juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit begitu aja. Kita benar-benar harus berkeringat darah untuk mendapatkannya. Untuk tetap bisa menjadi raja, kalian harus bertahan dengan sangat keras. Tapi itu nggak apa-apa karena kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Percaya saja kepadaku dan juga rekan satu timmu. Ryosuke yang mendengar itu pun seperti tersenyum dan Tsunagi bertanya-tanya apakah sebelum pertandingan Ryosuke tadi tersenyum. Ia juga memuji pelatih Akiko dengan menyebutnya sebagai wanita yang luar biasa selama 6 bulan menggantikan pelatih sebelumnya yaitu Minakuchi yang dikenal sebagai komandan luar biasa, dan setelah 6 bulan dia bisa membawa Ryuzan menjadi tim nomor 1 di Jepang. Terlepas dari dia yang seorang wanita dan para pemain bintang yang ada di timnya, dia ternyata sudah bisa dipercaya oleh semua siswa. Dan dengan polosnya, Tsunagi berkata bahwa dia punya firasat kalau hari ini akan menang. Semua orang pun mempertanyakan maksud dari firasat Tsunagi, tapi ia kemudian bilang untuk membentuk lingkaran sebelum bertanding. Pelatih Akiko pun sebenarnya enggak suka dengan ritual membentuk lingkaran ini, tapi demi menghormati pelatih sebelumnya yang setahu aku itu ayahnya sendiri, ia akhirnya mau melakukannya. Dan dengan suara yang kencang mereka meneriakkan untuk hari ini mengalahkan Seishiki. Lalu kita berpindah ke ruangan Seishiki. Pelatih Nazawa di sini menuliskan semua yang ada di catatan Ubukata dan berkata ini adalah skenario yang komplit. Tapi mungkin akan banyak hal yang terjadi di lapangan yang udah diselidiki dengan sangat baik. Sudut pandang ke depannya juga sangat menarik. Dan dengan melanjutkan pelatih Nazawa berkata jika mempunyai asisten manajer yang luar biasa, bahkan pelatih bodoh sepertinya juga bisa membawa tim ini menang. Semua pemain pun cuma diam dan pelatih Nazawa berkata lagi jika selama ini ia menyembunyikan sesuatu dari para pemain. Ia kemudian mengambil bola dan melakukan jungling dengan susah payah, bahkan kontrol bolanya buruk banget. Ia pun berkata walaupun ia menggunakan sepatu kerja tapi ia nggak bisa menggunakan alasan itu. Pelatih Nazawa mengaku jika saat ia masih menjadi pemain ia bukanlah orang yang penting di dalam tim. Tapi ya para pemain Seishiki sudah menyadarinya, bahkan Tsukamoto juga udah tahu. Pelatih Nazawa hanya satu kali masuk ke skuad dan itu pun saat sudah kelas 3 yang menjadikannya ia mulai dari bangku cadangan. Aku melihat 11 pemain yang bertanding di tribun tapi aku selalu ingin terlihat keren. Bahkan sampai saat ini perasaan itu tidak berubah. Ia kemudian mengingat orang yang melatihnya dulu dan bilang di dalam hatinya mungkin pelatihnya dulu emang lumayan keras, tapi ia adalah pelatih yang bagus. Jika dia ada di posisi sekarang ini, ia pasti bisa mengucapkan kata-kata yang para pemain ingin dengar. Pelatih Nazawa kemudian menyebut nama seluruh pemain tahun pertama dan berkata untuk melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan tahun kedua. Pelatih Nazawa sadar kalau dia bukan pelatih yang penting, ia juga tidak bisa menyusun taktik, apalagi memberikan motivasi untuk para pemain. Ia tidak mempunyai satu hal pun dari itu semua, tapi hal lain yang dia bisa, yaitu menghormati para pemain dari lubuk hatinya yang paling dalam dan menemani mereka sampai akhir. Ia pun memanggil nama para pemain kelas 3, tapi saat akan mengatakan motivasi, Mitsuki bilang jika mereka baik-baik saja dan semua pemain kelas 3 juga memberikan gestur yang sama. Sambil keluar ruangan, Mitsuki bilang kalau mereka akan melakukan yang terbaik. Hal itu pun membuat pelatih Nazawa kemudian tersenyum. Nah, ngomong-ngomong di pertandingan kali ini Tsukamoto nggak jadi starter. Ia pun terlihat membawa barang-barang bersama Kurusu dan yang lainnya. Saat Tsukamoto memasuki lapangan, ia terkejut melihat penonton yang sangat banyak. Ekspresinya sih kayak terkejut dan juga takut. Di sisi lain kita diperkenalkan para pemain Ryuzan. Ya untuk para pemain Seishiki kalian juga udah pada paham lah ya. Kiper Ryuzan yang bernama Nakano, defender mereka ada Shimura, Mitsurura, Seto, dan Tanagi. Sementara di tengah ada Kazuhiko sebagai kapten, Kumagai, Kuroyonagi, Ryosuke. Dan di lini serang ada Moriya dan Nagasaku. Kalau dilihat-lihat dari komposisi pemain, kayaknya Ryuzan memakai formasi 4-4-2.
Nah, penyerang Ryuzan yang bernama Nagasaku yang memprovokasi Nitobe dengan bilang kalau wajah Nitobe terlihat sangat gugup. Nitobe pun seperti akan marah, tapi Inohara kemudian menenangkannya. Dan ternyata sebelum pertandingan pelatih Akiko mengatakan jika nomor 4 Seishiki yaitu Nitobe, ia sangat mudah terprovokasi. Para pemain Ryuzan pun bilang apa yang dibilang pelatih mereka memang terbukti benar, tapi ya Usui di barisan depan bilang jika Seishiki sudah memikirkan tentang pertandingan melawan Ryuzan. Karena kalian adalah juara bertahan dan belum pernah terkalahkan, namun Seishiki tidak akan panik dan mudah diprovokasi. Ya, seketika para pemain Ryuzan pun kena mental. Oshiba di sini juga mendapatkan provokasi, tapi ia masih bisa tenang dan malah lawannya yang kena mental. Menurut Kimista, daripada mengurusi orang-orang yang tidak kompeten, ia lebih mengkhawatirkan sikap Ryosuke yang tenang dan memancarkan aura rivalitas yang sangat kuat. Tapi ya Kimista bersyukur karena Ryosuke tidak seperti yang Ubukata katakan, di mana Ubukata bilang jika orang jenius seperti Ryosuke mungkin ia mempunyai sifat pelin-pelan dan itu adalah kelemahannya. Namun tiba-tiba Kimista dikejutkan dengan Marco yang punya tubuh gede dan berada di depannya. Ia berkata kalau Tokyo punya bau seperti debu. Dan ternyata Marco di sini menyalami semua pemain Seishiki, bahkan Haibara bilang kalau tangan Marco itu gede dan juga berat. Saat Marco bersalaman dengan Oshiba, ia bilang jika baru kali ini di Jepang dia tidak perlu melihat ke bawah. Ya karena Oshiba dan Marco emang tingginya itu sama. Oshiba pun kemudian bilang kalau dia akan menunjukkan gol super miliknya, tapi dari belakang ada Shimura yang bilang jika kami tidak akan membiarkan Seishiki mencetak satu gol pun. Oshiba pun cuma bisa melongo, tapi di dalam hatinya ingin segera membunuh Shimura. Nah, Shimura yang bilang begitu kepada Oshiba, ia pun dipukul oleh Nakano sambil berkata bicara seperti itu tidak akan membuatmu keren. Belum bertanding aja kedua sebelasan udah pada main sewar gini. Pas banget emang sama judul di chapter kali ini yaitu deklarasi perang. Nah, Nitobe kemudian bilang sama Kazama buat berkata sesuatu karena Kazama cuma diem doang dari tadi. Kazama pun berkata kalau ini cuma buang-buang waktu sebagai pemain sepak bola, lebih baik kita selesaikan di lapangan. Para pemain Ryuzan pun menatap dengan sinis, tapi Kazuhiko cuma tertawa. Nah, Mitsuki yang berdiri di depan Kazuhiko, ia tiba-tiba aja meminta maaf saat pertama kali bertemu dengan dirinya. Kazuhiko pun bingung dan Mitsuki menjelaskan saat pertama kali bertemu waktu acara drawing turnamen nasional, Mitsuki tidak mengenali Kazuhiko. Ia hanya fokus untuk memenangkan pertandingan dan Kazuhiko pun bilang jika itu tidak apa-apa. Namun Mitsuki bilang lagi kalau sekarang dia bisa fokus terhadap orang-orang dari Ryuzan. Kazuhiko pun terkejut dan ia menganggap Mitsuki adalah mangsa yang pas untuk para raja. Kedua tim pun memasuki lapangan dan kita berpindah lagi ke Tsukamoto yang sedang berusaha menenangkan dirinya. Kurusu bertanya apakah Tsukamoto baik-baik aja dan Tsukamoto pun bilang kalau dia hanya sedikit gugup. Tapi yang menurut Kurusu itu wajar karena lagi-lagi yang datang menonton itu banyak banget. Dan selanjutnya kita berpindah sebentar ke ibunya Tsukamoto yang kembali bekerja. Anak-anak di sana pun terlihat senang dengan hadirnya ibunya Tsukamoto. Orang yang satu kerjaan dengan ibunya Tsukamoto bertanya, bukannya anaknya ada pertandingan penting hari ini? Apakah gak apa-apa jika ia melewatkannya? Dan ibunya Tsukamoto pun menjawab jika itu nggak apa-apa, ada dia atau nggak ada dia di medan tempur juga nggak ada bedanya. Lalu kita balik lagi ke lapangan di mana Seishiki dan Ryuzan yang melakukan pemanasan kembali. Di sini juga terlihat ada Aiba dan juga tim Ichibiyoshi yang datang menonton. Mereka bilang sih bakal bersorak atau mendukung Seishiki ya, walaupun kebanyakan orang di sana mendukung Ryuzan. Banyak Oshiba juga datang lagi, tentunya ada Kasahara juga. Kasahara ini niatnya mau mampir ke hotel Seishiki tapi enggak jadi. Dia bilang kalau mampir takutnya para pemain Seishiki ngerasa bakalan kalah. Emang alasannya cukup konyol. Marukawa dan Kai juga ada, dan seperti yang aku bilang, walaupun banyak yang bersorak untuk Ryuzan, tapi mereka yakin walaupun Seishiki nggak diunggulkan, tapi mereka tipe tim yang bisa memberikan kejutan walaupun nggak diunggulin. Sayuri dan ibunya Kazama pun terlihat bersama, ya walaupun Tsukamoto ada di bench, tapi Sayuri dengan semangat bersorak untuknya. Para pemain Towen yaitu Atomo, Ura, dan juga Hoshina pun terlihat datang. Mereka bilang walaupun Seishiki kemarin habis bertanding, tapi mereka nggak kelihatan lelah ataupun gugup. Tapi Hoshina di sini malah sibuk mencari Ubukata yang emang nggak ada di bench Seishiki. Ia juga terlihat khawatir dan bertanya-tanya apa terjadi sesuatu sama Ubukata. Wah yalah.
Nah, pelatih Akiko di sini pun memperkenalkan diri kepada pelatih Nazawa. Pelatih Nazawa pun sempat kaget karena rumor yang beredar jika pelatih Ryuzan itu wanita emang benar. Tapi pelatih Akiko nggak ngebahas itu, ia malah bilang senang bertemu dengan pelatih Nazawa walaupun dia akan kalah. Ia pun meninggalkan pelatih Nazawa dan berkata mari memainkan pertandingan tanpa ada penyesalan. Emang cukup percaya diri banget pelatih Ryuzan yang satu ini. Dan karena ini emang pertandingan para Raja Ryuzan, jadi nggak heran kalau ada jurnalis yang datang. Entah jurnalis atau orang pencari bakat, soalnya orang yang mau merekrut Usui sebelumnya juga terlihat duduk bareng. Nah, temannya ini sedikit meremehkan pelatih Nazawa. Ia bilang kalau pelatih Nazawa sempat membawa Seishiki masuk ke juara nasional, tapi langsung kalah di pertandingan pertama. Sebagai pemain, ia dulu juga nggak terkenal dan sebagai pelatih sekarang juga sama aja. Ia juga meminta pendapat sama orang yang sebelumnya mau merekrut Usui, tapi menurutnya pelatih Nazawa adalah pelatih yang bagus, walaupun dengan pertandingan yang sedikit di nasional. Ia lalu menanyakan bagaimana pelatih Akiko menurut temannya, tapi temannya ini malah membahas gosip yang beredar jika pelatih Akiko pernah berkata kalau Ryuzan kalah sekali aja dia bakalan keluar. Memang cukup angkuh untuk ukuran seorang wanita. Tapi ya, para pemain Ryuzan juga sama. Kazuhiko di sini bahkan bilang, dalam 4 pertandingan yang tersisa mari kita bersenang-senang. Memang di pertandingan ini Seishiki nggak diunggulin, bahkan Tsunayama yang sebelumnya ngobrol sama Ryosuke di lorong, dia juga datang dan bilang untuk mencatat setiap detail permainan Ryuzan, khususnya Kazuhiko, Ryosuke, dan juga Marco. Emang sangat menarik pertandingan seperti apa yang bakal terjadi antara Seishiki sama Ryuzan. Tapi ada hal yang gokil di mana saat Seishiki membentuk lingkaran, Mitsuki bilang kalau Ubukata adalah wanita yang baik. Para pemain yang lain pun pada bingung karena Mitsuki mengatakannya seolah-olah Ubukata akan mati. Tapi ia kemudian bilang lagi mari kita balas kebaikan Ubukata dengan sepak bola. Ya mungkin maksudnya dengan memenangkan pertandingan kali ini. Para pemain Seishiki yang sudah dalam posisinya, para penonton pun kaget karena Seishiki memakai formasi seperti biasanya, yaitu 4-1-2-3. Bahkan ada 2 gelandang ofensif. Para penonton kaget ya karena ini tuh lawannya Ryuzan loh. Bahkan Hoshino dan Aiba juga kayak nggak percaya gitu. Yuki pun bilang kalau formasi Seishiki ini berbeda dari apa yang mereka bicarakan pada pagi tadi. Ubukata pun agak heran tapi ya dia terlihat senang juga. Ya mungkin kedepannya bakal diceritain apa yang sebenarnya Ubukata dan pelatih Nazawa bicarakan. Pelatih Nazawa pun berkata di dalam hatinya kalau tugasnya sebagai pelatih hanya menentukan pilihan, hanya itu aja. Dan kick off pun dimulai. BTW bola pertama dari Ryuzan ya guys ya. Tapi kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan Manga Dice kali ini. Besok kita bakal bahas gimana jalan pertandingan antara Ryuzan melawan Seishiki. Dan seperti biasa, bye bye.